Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya ini biar kelihatan orang. Oke, baik. Belum kita publish ke pihak berwenang terkait kepolisian. Jadi untuk beberapa informasi yang saya sampaikan, tapi seperti kasus yang belum terjadi. Jadi nanti Baik, Bapak Ibu, ada ibunya selalu jadi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devian Arnandi. Saya diperkenalkan oleh Pak Ian. Ya, saya betul salah satu yang sudah direkrut oleh kalau tadi menyambut pertanyaan dari Bapak yang di belakang tadi. Pertama kita mendaftarkan, kemudian setelah mendaftarkan kita dapat undangan. Setelah mendapat undangan, ya kalau saya pribadi ya dapat undangan, kemudian mengikuti beberapa pelatihan dan alhamdulillahnya sekarang sudah ya, bisa menjadi instruktur seperti itu. Kemudian saya mungkin akan sedikit mendemokan apa saja sih yang akan diajarkan, khususnya untuk materi malware analisis di sana. Ini saya menggunakan PPT-nya langsung dari pihak Medicare-nya, karena memang sudah menjadi pakemnya seperti itu. Walaupun kalau punya experience lain, ya monggo dipersilahkan sebetulnya untuk menyampaikan seperti itu. Oke, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ian, modul-modulnya kita kalau yang malware analisis itu ada 5 modul. Ada 5 modul. Yang pertama adalah yang basicnya, kemudian ada yang dinamiknya, dynamic analisis, kemudian ada yang statis dulu, kemudian dinamis, dan yang terakhir itu yang mungkin udah sedikit advance ya Pak Ian ya. Yang 5 itu yang defense, malware-nya punya pertahanan. Nah ini yang tadi yang bisa diceritakan, si malware ini nggak bisa ketipu. Cuman untuk kali ini mungkin saya dari kesempatan yang terbatas ini mungkin hanya bisa menunjukkan sedikit materi atau mempraktekkan sedikit materi tentang yang basic analisisnya saja. Ya mungkin rekan-rekan sekalian bisa tertarik, penasaran. Memang seperti itu tujuannya, membuat penasaran itu kan biasanya orang jadi gimana ya, kedepannya kayaknya boleh dicoba seperti itu. Mungkin saya langsung saja. Yang pertama memang sesuai dengan arahan di awal tadi baru satu, sebelum kita melakukan analisis terhadap malware, kita perlu membangun yang namanya suatu isolasi environment atau lingkungan isolasi. Karena malware itu berbahaya. Kayaknya semua setuju. Kalau di sini para praktisi security misalnya ataupun para awam sekalipun pasti setuju bahwa malware itu berbahaya. Apapun bentuknya, malware itu berbahaya. Sehingga kita menganalisis malware-nya beneran. Bukan malware-malwarean yang biasa dibuat dummy. Mungkin kalau yang pernah mengikuti ya, tentang ethical hacking, pentest, itu kan biasanya kita mengkondisikan. Kita membuat server sendiri, kita kondisikan seperti Knoptik, itu kan udah kita tinggal melakukan serangan terhadap server yang sudah dikondisikan sebetulnya. Kalau dalam malware analisis, rekan-rekan, ini semua adalah malware-nya asli. Malware-nya beneran, nggak main-main. Bukan malware yang dikondisikan, melainkan benar-benar malware. Oleh karena itu kita benar-benar perlu suatu environment yang terisolir. Ya, tiada lain kita perlu yang namanya virtual. Kecuali kalau rekan-rekan mau mengorbankan laptopnya, saya punya laptop, ya udah punya laptop tersendiri, laptop tempur misalnya itu ya, itu dipersilakan saja. Dibedakan, laptop kerja saya yang ini, laptop tempur saya ini, itu dipersilakan. Tapi umumnya kita kan menggunakan satu laptop, itu udah luar biasa ya, seperti itu. Bagaimana kita ingin melakukan analisis? Sementara kalau kita bermain analisisnya udah sampai yang dinamis, itu kan kita harus menjalankan malware-nya. Dan kita kan nggak pernah tahu malware itu akan seperti apa, behavior-nya akan seperti apa. Karena itu kita perlu namanya suatu sistem, suatu environment yang terisolir. Itu kenapa di awal-awal biasanya
kita akan memperkenalkan bagaimana caranya membuat suatu environment yang terisolir sendiri. Dan saya yakin rekan-rekan sekalian kayaknya udah gak aneh dengan virtual machine. Bagi para praktisi security dimanapun berada, karena sejauh yang saya ikuti, saya pelatihan di mana-mana, bahkan sampai di luar negeri sekalipun. Itu saya ketika di Belanda itu awal-awal itu akan diajarkannya, oke, pertama kita lakukan instalasi untuk virtual machine, dibebaskan, silahkan mau menggunakan virtual machine mana saja, apakah VBox, apakah VMware, apakah Hyper-V, apakah ya terserah yang lainnya. Mungkin yang di Fusion, dimainkan seperti itu dipersilahkan. Silahkan. Yang penting kita menggunakan virtual machine dalam melakukan yang praktek-praktek ini. Kemudian seperti yang tadi Pak Yan sampaikan, ini biasanya kalau khusus untuk mahasiswa, ada bukan mahasiswa saja, kadang orang juga yang nggak mau ribet gitu kan, udah settingnya udah yang networknya itu udah aja lah, biar nggak ribet gitu, biar nanti kalau pindah geser kirim data gampang, kan seperti itu kan. Padahal itu memberi celah kepada malware itu sendiri untuk keluar. Ya, tadi malware itu berbahaya, kan kita belum tahu ada malware itu kan sebenarnya banyak jenis-jenisnya. Kalau di PPT-nya itu akan dijelaskan panjang lebar jenis malware seperti ini. Tapi yang seperti kita ketahui, virus, trojan, worm itu kan termasuk malware. Dan kita ketahui bahwa yang namanya worm itu kan nggak perlu disuruh aja dia udah nyebar duluan. Akan bahaya sekali begitu kita masukkan ke sistem kita, kemudian jaringan kita bocor, ya udah dia pelihara kemana-mana kan seperti itu. Kemudian kalau kita sudah setting jaringannya, kita buat terisolir, artinya dia benar-benar suatu sistem yang terisolir daripada jaringan manapun termasuk dengan laptop atau komputer kita. Selanjutnya adalah langkah yang tidak kalah pentingnya, yaitu melakukan snapshot. Ini rekan-rekan izin menceritakan pengalaman pribadi gitu kan. Saya berkenal dengan VirtualBox dari tahun 2008 yang masih versi 2.0. Begitu saya bermain malware analisis udah gaya. Oh, saya udah tahu VirtualBox so gampang. Ini saya udah hafal. Udah nggak usah diajarin saya untuk yang VirtualBox-nya. Saya pasti bisa, udah yakin versi berapa yang sekarang udah sampai 7. Wah, udah hafal. Icon-icon di mana, posisi di mana. Oke. Bermainlah saya malware analisis. Ketika masih mainnya yang statis, yang mungkin saya akan demokan saat ini, itu nggak ada masalah. Karena malwarenya dia masih, ya kita begitu berlatih itu, malwarenya itu malware yang tingkat kerusakannya nggak terlalu parah lah, ibarat seperti itu. Dan untuk yang awal-awal yang basicnya itu masih yang sederhana, dia nggak langsung kelihatan kemana-mana. Ceritanya saya analisis. Nanti akan saya tunjukkan, saya analisis. Begitu statis analisis, sudah mendapatkan hasilnya. Dapat hasilnya, kan lanjut. Oke, kalau sudah statis, kita lanjut yang dinamis. Untuk yang dinamis, kita jalankan malwarenya untuk kita lihat behavior dia. Kemudian kita tangkap. Pakai monitoringnya kan ada, Procmon, macam-macam kan seperti itu. Nah, saya hilaf. Kenapa? Nggak pakai snapshot. Apa yang terjadi? Begitu diklik, malwarenya udah merasuki, untungnya yang virtualnya kan merasuki. Dan itu begitu di restart ya emang udah dirasuki kan seperti itu kan komputer. Akhirnya saya harus merelakan satu hard virtual saya. Tapi untungnya karena saya sudah aware terhadap suatu keamanan, saya memang sudah terbiasa membuat backup. Jadi bahkan hard disk virtual pun saya backup. Hard disk virtual saya backup. Jadi ini sudah apa-apa, saya ikhlaskan, saya delete, terus selesai, pakai yang baru lagi. Nah, makanya jangan lupa melakukan snapshot seperti itu. Baik, mungkin biar tidak panjang lebar kemana-mana, saya langsung saja karena ini diberi kesempatan ya saya untuk langsung mempraktekannya. Ini saya langsung masuk ke yang basic status analytic. Pertama, ketika kita ini
mungkin kalau di praktisi security untuk menjelaskan biasanya kita dijelaskan skenario ya, skenario. Kita punya skenario. Anggaplah seperti ini, skenario yang saya sampaikan ini. Kasusnya, ada seseorang yang menerima sebuah surat, misalnya email. Menerima email itu biasa surat-surat dalam bentuk Excel, doc, PDF kan seperti itu kan. Kita anggap dia dapat suatu file berupa PDF. Dapat PDF, kemudian karena secara orang awam, bahkan mungkin kita juga terlalu aware, itu melihat berdasarkan ikoniknya saja kan, ikonnya kan, oh PDF ini, oh ini Word, oh ini Excel, oh ini picture, kan seperti itu. Langsung main aja, diklik, double klik, begitu di double klik, harapannya kan muncul, ini apa sih, PDF apa sih, kan seperti itu. Begitu diklik, kok nggak keluar PDF-nya. Nah, sejak dia klik itu, ternyata komputernya atau laptopnya ini mulai aneh. Akhirnya mungkin yang menghubungi bagian ID-nya atau bagian ID care-nya seperti itu. Nah, orang ID care-nya akan melakukan analisis. Nah, ini adalah fungsinya, analisis malware. Kira-kira apa? Ada apa? Kenapa? Orang ID care-nya oke, melihat baik file mana yang membuat masalah, nggak tahu, saya nggak tahu, pokoknya begitu yang terdapat email, saya klik, saya pikir ini PDF kok nggak kebuka, itu kita ambil filenya, kemudian kita analisis. Contohnya seperti ini. Oke, di sini ini saya sudah mempersiapkan virtual box saya menggunakan virtual box. Kemudian saya menggunakan Flare. Mungkin rekan-rekan juga sudah kenal ya, yang Flare, Windows Flare. Windows Flare itu Windows yang siap untuk digunakan sebagai sistem operasi melakukan analisis. Kalau yang Flare biasanya untuk malware, kalau ada lagi yang untuk pentest biasanya yang Commandos. Pernah mendengarnya? Dia dari Mandiant. Jadi di sini, nah ini Mandiant Flare App. Ini sebetulnya adalah Windows biasa. Jadi cara bermainnya itu kita install Windows yang fresh in Windows di VirtualBox ataupun VMware. Kemudian kita download file paketan daripada Flare ini. Kemudian kita lakukan instalasi di dalam Windows yang sudah kita install di VirtualBox tersebut. Nantinya dia akan melakukan penyesuaian tuh terhadap Windowsnya. Yang harusnya tampilan Windows 7 ya seperti itulah, seperti kita ketahui. Windows 10 ya seperti kita ketahui ya seperti itu. Nah, kalau sudah diinstal Flare, maka tampilannya akan seperti ini, rekan-rekan. Kalau sudah berhasil melakukan instalasi Flare, kalau yang Commandos beda lagi. Dia yang Commandos ada red, ada blue. Red itu maksudnya untuk tim red, yang blue untuk tim blue. Nah, jadi kalau yang tim red kan untuk yang menyerang, tim blue untuk yang bertahan. Toolsnya itu disesuaikan seperti itu rekan-rekan. Jadi daripada kita install Windowsnya, kemudian kita install satu-satu apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan analisis. Misalnya ada satu nanti saya praktekkan Bintex untuk melihat stringnya, kemudian PRID untuk melihat ID dari PR-nya, kemudian untuk melakukan analisisnya, untuk melihat strukturnya pakai PS Studio misalnya seperti itu, atau kita gunakan OLEDBG untuk melakukan debuggingnya. Itu bisa install daripada seperti itu install satu-satu, akan lebih baik dari seperti ini install langsung sudah ada. Bahkan untuk yang bulk suite pun sudah ya. Jadi ini ibaratnya Windowsnya, kalau Linux punya kali atau punya parent atau punya backtrack, Windows ya punya ini seperti itu, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi kembali lagi rekan-rekan sekalian, untuk sekali lagi dalam malware analisis yang kita
kita akan analisis itu malwarenya adalah beneran, malware beneran. Rekan-rekan bisa mendownloadnya kalau memang perlu. Saya malwarenya dari mana? Itu ada yang menyediakan malwarenya. Linknya adalah seperti ini. Rekan-rekan bisa di sini beberapa link ini itu akan menunjukkan contohnya yang ini. Nah, rekan-rekan bisa mendownloadnya. Kalau untuk belajar ya, jangan untuk iseng yang lain. Ini untuk belajar. Karena kita ingin belajar menganalisis malware kan seperti itu. Jadi ini bisa di-download. Dan ingat hati-hati downloadnya kemudian masukkan dia ke tadi yang environment yang terisolir. Biar ini kita tetap aman seperti itu. Ini bisa download dari sini macam-macam seperti ini. Oke. Kemudian ini saya udah punya, kalau saya udah ada listnya di sini. Ada list malware yang sudah saya siapkan lah ini dari ID Care sudah disediakan dari seperti itu. Kalau memang masih mau nambah ya boleh lah seperti ini, tinggal langsung ke online-nya. Nah, kalau kembali ke cerita yang tadi skenario, misalnya kita udah dapat nih, wah ini file gambarnya PDF, gambar PDF kan ini, file PDF. Ya orang awam kan langsung, ini PDF ini apa sih, surat apa? Langsung aja double klik, dijalankan. Jadi akhirnya filenya nggak kebuka, komputer, laptop justru jadi aneh. Akhirnya kita analisis file tersebut. Pertama analisisnya apa? Pertama analisisnya adalah hashnya. Kita sudah tahu apa itu hash kan? Untuk apa kita tahu hashnya? Untuk mengetahui apakah ini sudah dikenal signaturnya. Jadi setiap malware itu punya signatur. Signaturnya sudah dikenal atau belum sama antivirus. Kalau dia belum dikenal, wah ini berarti sudah yang baru. Kalau sudah dikenal, kita tinggal tahu informasinya seperti itu. Contoh misalnya bagaimana kita tahu untuk hashnya, mungkin para pengguna Linux udah bisa ya pakai MD5, cari SAA, terus terminalnya, filenya bisa kelihatan. Kalau yang di Windows ini kita bisa pakai hashcall. Hashcall, ini udah disediakan sama WinFlare tadi, Oke, kita seret ke sini. Ini kita dapat. Ini juga sering dipakai buat dapat hashnya. Kemudian kita coba kopikan. Itu biasanya langkah-langkah awal seperti ini dalam malware analysis. Ya nanti mungkin kalau rekan-rekan ikut pelatihannya ya begitu di awal-awal dia akan seperti ini. Yang akan disampaikannya seperti ini langkah-langkahnya. Oke, kita cek dulu hashnya. Kita pakai yang virus total. Udah pada hafal emang kan? Para praktis sudah nggak aneh gitu ya kan? Virus total, dicek, dilihat virus total. MBT pakai ini. MBT pakai ini buat nyerang. Search untuk yang itu target itu nggak random, nggak sembarangan kirim juga. Ternyata dia sudah dikenal nih hashnya sama berbagai macam antivirus, malware segala macamnya. Berarti kita sudah tahu iya. Makanya tadi berarti satu poin saja kita sudah yakin, bukan menduga-duga kan? Itu virus kan biasa seperti itu kan? Jangan-jangan itu virus bukan ya? Atau bom? Atau malware kan seperti itu. Dengan model seperti ini kita sudah yakin satu pertanyaan sudah terjawab. Ya betul, dia adalah malware. Sekarang kita harus tahu ini malware itu apa, ngapain aja, terus bagian mana saja yang diserang, terus apakah dia punya CNC, command and controlnya, yang tadi yang disampaikan, dia akan kemana, nah itu begitu masuk ke dynamic analysis. Dengan menjalankan si malware tersebut ditangkap, dia kemana? Oke, nah dari sini kita lanjut. Itu saya perlu tahu. Di dalam malware itu melakukan perlindungan diri.
Yang di modul 5-nya itu adalah bagaimana kita melawan malware yang bertahan. Malware. Tapi sebelumnya kita perlu tahu juga bahwa malware, sejak malware itu dilakukan patch atau bahasa awamnya itu di zip lah gitu loh, atau di rar. Kita file biasanya kan di Winrar kan seperti itu kan, biar dikompres lah ibaratnya seperti itu. Malware pun sama, melakukan yang sama. Dia untuk melakukan pelindungan dirinya, dia lakukan packer, dan packernya itu macam-macam. Itu macam-macam, sama seperti kita file. Ada yang suka pakai WinZip, ada yang suka pakai WinRAR, ada mungkin yang suka pakai 7-zip, ya kan? Macam-macam. Dan untuk membukanya juga ada yang ya bisa dibuka semua gitu kan. Ada yang ya kamu pakai kompresan itu ya gunakan tools tersebut. Tapi kan harus tahu dulu kan. Kalau file udah kelihatan, oh dia suka ada kelihatan pakai 7-zip, oh dia pakai 7-zip nih. RAR, oh dia pakai RAR, berarti saya harus cari WinRAR kan seperti itu. Kalau di malware gimana? Yang kita tahu, ini adalah contoh-contoh malware. Kita tahu ini cuma aplikasi dia pakai apa? Terus apa yang harus kita gunakan untuk melakukan unpack-nya? Ada tools lagi, jadi sebenarnya kita hanya menggunakan tools saja. Cuma tahu tahapannya, kemudian pakai tools apa yang tepat. Ya. Tools berikutnya kita bisa menggunakan jadi website tarif lama BRI.org website terdaftar atas nama Devstore. Dia pasti di PID. Dan ini pun sudah tersedia di WinFire tadi. Jadi rekan-rekan gak usah install lagi. Jadi install ini ya, nggak perlu. Sudah aja langsung WinFire, masukkan, jadikan Windows-nya itu jadi WinFire, Windows Flare. Udah. Kita tinggal ketikkan butuh tools apa. Nah seperti ini. Kita coba. Kenapa saya perlu kasih garis masukkan. Di tanggal 27 Oktober ini? Dia nggak ketahuan. Berarti kemungkinan dia tidak di packer atau sudah dibuka. Nah, nomor HP tadi valid. Oke. Contoh misalnya yang belum sebagai perbandingan, kan? Ini saya sudah mempersiapkan ada satu malware. Ini saya gunakan yang after unpack dengan before unpack. Ini yang before unpack terdetek. Ya lagi-lagi, ilmunya kan internet, kita cek aja. Ini packer apa sih? Kalau yang sudah di unpacknya, ini saya sudah membuatnya. Jadi after unpacknya kita cek lagi pakai PID. PID. Dia menjual domain. Ini kita menemukan nothing phone. Dia jual domain. Jadi dia bukan pelaku. Tahu ya perbedaannya ya jadinya. Jadi nanti kalau dapat malware kemudian dicek PID nothing phone, oh berarti dia udah unpack, dia tahu udah dipacker gitu aslinya gitu. Tapi kalau belum, itu akan terlihat adanya yang packernya kan seperti itu. Nah, perbedaan lainnya bisa dilihat juga, sama seperti halnya rekan-rekan kalau kompres dengan dikompres file, ukurannya beda kan? Beda kan? Yang dikompres biasanya lebih kecil kan? Ini pun sama. Kalau yang belum di sama dengan domain yang tadi kita lakukan. Dan ini ID satu website sama dengan domain yang after dengan yang before. Jadi informasi yang di sini dari gambar ini informasi yang before 11 kilobyte. Setelah di unpack 19. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara men-unpack itu kan seperti itu? Ya kan? Karena kita untuk melakukan analisis, kita perlu melakukan unpack terlebih dahulu. Sama seperti halnya file, gimana kita tahu itu file apa saja? Perlu kalau pakai WinRAR dibuka dulu kan, diekstrak terlebih dahulu kan, seperti itu kan, baru kita tahu oh ini file ini. Sama, ini juga seperti itu. Gimana tahunya? Oke, hanya panggil tools yang lain. Bin text. Jadi sudah ada di info ini. Oke,
Kita cek tanggal dari resinya di sini. 25 Oktober dan Ini yang sudah unpack, bisa dilihat. dan dia Oh, ini yang before, sekarang yang after. Teks juga. Oke. Sebelum 57 belum ready. Nah, Ini rekan-rekan bisa bandingkan. penting buat membuktikan verifikasi kita selanjutnya. Ini yang after unpack ada 133 Kita dapat frisnya. informasi tadi. Ini yang before unpack, artinya yang Kita cek masih ke dapat malware yang asli katanya. Ini ternyata Ini 87. terdaftar atas nama pentingnya di unpack adalah untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam file malware tersebut. Rekan-rekan, file itu kan hanya sekedar ini ya. Padahal seperti kita ketahui, di dalam file ini banyak sekali string-string, ya coding-coding, ya kan fungsi-fungsi kan seperti itu. Kita memang tidak bisa melakukan sampai reverse engineering-nya sama persis seperti source code-nya lagi. Itu ada lagi nanti, ininya reverse engineering tahapannya. Nah, tetapi setidaknya kita bisa melihat di dalam dia ada apa sih isinya. Itulah fungsinya kita menggunakan bintex ini. Kita melakukan string. Isinya apa? Nah, kalau yang di unpack, ini yang di unpack nih, ya maaf yang belum di unpack, ini banyak sekali tulisan-tulisan yang nggak jelas, ya kan? Seperti software/me itu apa? Kemudian ada lagi ini Windows/cure apaan ini nggak bermakna lah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita bisa menduga-duga ini ada Mozilla/plat, mungkin kita bisa, oh itu kan Mozilla kali ya, gitu kan, atau Godzilla kan seperti itu kan, nggak pernah tahu kan. Nah begitu kita unpack, kita bisa melihat jauh lebih jelas informasi-informasinya. Software Microsoft Windows current version run. Ini Pak Kaki sudah tahu ini apaan. Harganya berapa? Di registry. Benar. Kalau udah bermain-main gitu, oh ini registry nih. Dia ternyata mau Kenal nih. Sementara kalau di sini Windows slash tapi yang harusnya dari sini seperti itu. Itulah fungsi yang kita unpack malware yang sudah kita temukan. Kemudian dari sini saja kita udah bisa menganalisis. Ini dia nyerang apa aja sih? Kemana saja sih? Kemudian dia menggunakan library apa saja sih? Bahkan mungkin kalau dia bermainnya jaringan, ada IP yang ditemukan. Nah, disinilah kita akan lihat. Sampai di sini kita sudah dapat. Kalau sudah di sini, sebetulnya kita udah bisa menyusun suatu laporan summary. Menyusun laporan summary tentang berdasarkan hasil analisis malware secara basic analisis diperoleh bahwa file tersebut apa saja yang dilakukan serangnya, registry mana saja yang dilakukan serangannya, library apa saja yang digunakan, bahkan kalau sampai network IP mana yang dihubungi oleh dia. Cuman kalau kayak gini kan masih berantakan. Ya kan, masih rekan-rekan lihat ini berantakan. Kita mungkin bisa cuma tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan, mudah-mudahan benar. Waktunya gunakan tools yang tools. Jadi begitu kita menganalisis itu sebenarnya menggunakan tools. Toolsnya sudah disediakan. Hanya kita tinggal perlu tahapan-tahapannya. Dari sana itu mendapatkan informasi apa yang selanjutnya kita akan susun sebuah laporan summary. Tools apakah yang dibutuhkan untuk tahap terakhir di dalam basic analisis, yaitu PE Studio. Di PE Studio kita masukkan filenya yang sudah di after unpack ya, yang sudah di unpack ya, kita sudah menyiapkan semuanya. Maka kita mendapatkan informasi yang mudah-mudahan lengkap dan terstruktur. Sebetulnya di bintex ini sudah disediakan dan diberikan informasi-informasinya sebetulnya, cuma kan belum terstruktur sehingga pembacanya sulit sekali.
Nah, dengan melakukan pakai RStudio ini bisa melakukan strukturisasi. Ini termasuk apa? Hash-nya, ini termasuk dos header-nya, kemudian ini dos start-nya, ini sama ada ininya, ada hash-nya juga, bisa dicek ukurannya. Bahkan kalau nggak salah di sini ada tahun pembuatannya. Orang dikirimnya zip file. Nah ini kan informasi ini penting dalam analisis sebuah malware. Karena sebagai orang ya ID care-nya nantinya pasti akan diminta. Jadi itu laporannya gimana? Itu malware apaan? Nyerangnya apa saja? Itu akan diminta. Bagaimana bisa kita kasih tahu? Kalau kita tidak tahu informasi-informasi tersebut, ya tahunya dari mana? Ya kita bongkar file-filenya, didapatkan seperti ini informasi-informasinya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, misalnya kalau tahapan ini sudah cukup, oke, inilah library yang digunakan oleh dia, oleh si malware ini. Kalau sudah cukup, berarti sudah close, kita bisa close laporan kita, sudah beres, sudah selesai. Kalau belum, misalnya masih ada yang penasaran, terus apa saja, dia ngapain aja? Apakah dia menghapus file, kadang seperti itu kan? Kemudian apakah dia menjadi lambat, apakah dia mereplikasi, macam-macam lah seperti itu. Maka kita harus menjalankan yang namanya dynamic analysis. Begitu menjalankan dynamic analysis, inilah yang tadi saya bilang, siap-siapin, jangan langsung main, snapshotnya persiapkan. Kalau ada masalah, atau ternyata malware ini ternyata ganas gitu kan, ini kita aman, tetap aman. Kita tinggal kembali ke step awal kan kayak gitu kan, sebelum dia merajalela kan. Nah begitu di dynamic analysis itu akan lebih panjang lagi ceritanya. Nggak langsung tiba-tiba dapat seperti ini, karena kita harus melakukan analisis terhadap behavior si malware tersebut. Ya, tadi seperti Pak yang katakan, ada yang dia diam aja. Kenapa? Oh, kamu diam aja, diklik diam aja. Gak berfungsi, kamu kenapa? Padahal saya udah tahu, udah dianalisis secara sadar kayak gini, kamu malah beneran kamu diklik, kok diam aja? Oh dia ternyata butuh koneksi internet. Loh, lagi kita nggak bisa kan memberikan izin kepada dia untuk koneksi internet kan? Itulah kita buat fake. Di mana? Ya di sini juga. Di Windows tadi udah ada fake internetnya juga fake net. Jadi nanti kita akan lihat, kita lakukan proses monitoring. Wah dia kemana arahnya, IP apa yang dikirim, kemudian file-file apa saja yang dikirim, file-file apa saja yang akan di-download oleh dia ke komputer kita atau ke laptop yang sudah terinfeksi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang sangat singkat seperti ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya masih penasaran, ya silakan daftarkan dan nikmatilah. Enak banget sebetulnya. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang ya saya bilang walaupun tadi seperti Pak yang katakan nggak sampai yang advance tingkat tinggi, minimal basic kita, modal kita untuk mengeksplor lebih jauh lagi itu sudah tahu. Ibaratnya saya seneng nih, tapi nggak tahu arah. Nah kalau udah ini ada arahnya, udah jelaskan, oh arahnya sini, oh arahnya ke sana, nggak nyasar gitu maksudnya kan seperti itu. Karena kalau sejauh yang saya pelajari, namanya bicara tentang security, bicara tentang network, itu semua kembali ke hobi. Nggak peduli background kita apa, tapi kalau kita hobinya, itu udah bisa berjam-jam, nggak diganggu, udah ngoprek terus. Baik rekan-rekan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih.